Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, selamat berjumpa kembali dengan kisah Islami yang inspiratif. Sejarah Islam mencatat nama Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an, sahabat Nabi yang tidak bisa melihat dengan indera penglihatannya alias buta sejak lahir dengan tinta emas. Sosok istiqomah yang awalnya konon juga dikenal sebagai Umar atau Amr, tapi kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah, ini merupakan salah satu sahabat senior dan termasuk di antara as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama memeluk Islam. Ini merupakan sepupu dari istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dari jalur ibu. Nama ayah beliau adalah Qais bin Jaidah bin al-Usham dan ibunya Atikah binti Abdullah. Sedangkan nama Umi Maktum sebenarnya hanya gelar atau sekedar nama panggilan yang melekat pada sang ibu, yang secara umum bisa diartikan sebagai ibu dari yang tersembunyi. Sebuah sebutan yang mengacu kepada bayi Abdullah, buah hatinya yang lahir dalam keadaan buta. Sebagai salah satu orang pertama yang mengimani Islam, sudah pasti beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang mengalami banyak persekusi oleh kaum musyrikin di Mekah. Luar biasanya, meski sering mendapat perlakuan keji dari kaum musyrikin Quraisy, beliau justru semakin membulatkan tekad untuk istiqomah berpegang kepada agama Allah. Karena Allah SWT berkenan memberikan karunia-Nya berupa ilmu dan adab yang istimewa. Kebutaan matanya tergantikan dengan kejernihan hati yang terus bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga atas hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, mata hatinya yang lebih peka selalu menuntunnya kepada kebaikan, layaknya indera penglihatan yang akan selalu menuntun tuannya ke jalan terbaik yang akan dilaluinya. Pada suatu hari, Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an mengajukan dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sebagaimana layaknya laki-laki muslim baligh lainnya, karena tidak adanya penuntun jalan baginya yang buta, dan juga karena kesehatannya yang terus menurun, padahal rumahnya cukup jauh dari masjid. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun jalan untuk bisa mendatangi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sementara mata saya buta dan kesehatan saya juga menurun, padahal rumah saya cukup jauh dari masjid. Dengan kondisi seperti itu, apakah saya memiliki rukhsah atau keringanan bisa menjalankan sholat di rumah ya Rasul? Tetapi sebelum Umi Maktum radhiyallahu an itu pergi, Rasulullah bertanya, "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar suara untuk sholat 5 waktu? Apakah engkau mendengar azan?" "Saya mendengarnya ya Rasulullah," jawab Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an. "Kalau kau mendengar seruan sholat, saya tidak menemukan rukhsah keringanan buatmu. Jadi engkau harus tetap berusaha untuk mendatangi masjid dan sholat berjamaah bersama kita semua," jawab Rasulullah SAW. Mendengar jawaban Rasulullah yang jelas dan lugas, Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an, yang sedari awal sejatinya memang sudah membulatkan tekadnya untuk mengimani Islam secara kafah, semakin bersemangat untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an memang tidak bisa melihat apapun, termasuk jalanan berbatu yang wajib dilaluinya untuk menuju masjid. Tapi telinganya tetap mendengar kumandang azan sebagai seruan untuk mendirikan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Karena agar tidak terlambat tiba di masjid, atas izin dan hikmah Allah SWT, sebelum azan berkumandang beliau selalu berusaha berangkat ke masjid, meskipun harus dengan meraba-rabakan tangan dan tongkatnya di jalanan yang dilalui demi menyambut panggilannya. Tidak terkecuali untuk sholat subuh di pagi buta yang gelap gulita. Jatuh bangun di jalanan sampai bagian tubuhnya terluka merupakan hal biasa bagi Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an. Hingga pada suatu saat ia berangkat ke masjid di pagi buta, tanpa sepengetahuannya beliau tersandung sebuah batu yang lumayan tajam hingga tersungkur dan kakinya, wajahnya mengalir darah. Luar biasanya, tanpa mengadu sama sekali beliau langsung berdiri dan sama sekali tidak mengindahkan darah yang keluar dari luka-luka dari kaki dan wajahnya, kecuali hanya mengusapnya untuk membersihkannya saja.
Selanjutnya beliau tetap bersemangat melanjutkan perjalanan menuju ke masjid. Pas saat setelah berjalan dengan sedikit tertatih-tatih karena lukanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki ramah yang memegang tangannya dan terus menuntun jalan beliau sampai ke masjid. Luar biasanya lelaki murah hati tersebut ternyata juga berkenan mengantar Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an pulang ke rumah. Ternyata laki-laki asing baik hati tersebut tidak hanya datang untuk mengantar Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an pulang pergi ke masjid pada hari kejadian saat beliau terjatuh saja, tetapi setiap hari. Bahkan setiap datang, seruan salat berkumandang dari masjid hingga membuat penasaran Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an. Wahai fulan, bolehkah aku mengetahui nama dan asal usulmu agar aku bisa mendoakan perbuatan baikmu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Tanya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an kepada sosok laki-laki asing yang baik hati tersebut. Kau tidak perlu mengetahui nama dan asal usulku dari mana, dan jangan juga mendoakanku, karena sesungguhnya aku ini iblis, jawab si lelaki asing baik hati tersebut. Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku pulang pergi ke masjid, sedangkan pekerjaanmu mengganggu dan menghalangi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an yang saat itu benar-benar terkejut demi mendengar jawaban si lelaki baik hati yang ternyata mengaku sebagai iblis laknatullah. Ingatkah saat kau tersandung batu tajam dan akhirnya terjatuh sehingga kaki dan wajahmu terluka parah mengeluarkan darah? Saat itu teman-temanku mencari dengar berita di langit ketika para malaikat saling berbagi kabar dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni setengah dosamu karena jatuh dan lukamu saat itu. Karenanya aku khawatir jika engkau tersandung dan jatuh lagi saat berjalan tertatih menuju masjid, apalagi sampai terluka parah lagi, maka setengah dosamu lagi akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak aku inginkan. Maka sejak saat itu aku terpaksa mengantarmu, menuntunmu pulang pergi ke masjid. Jawab si lelaki baik hati yang ternyata adalah seorang iblis. Hadirin ikhwanul muslimin, semoga kisah ini menjadi inspirasi bahwa tentu saja di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjaga ibadah kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja setan akan senantiasa menghalanginya dan tidak akan ridho apabila kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadirin. Terima kasih sahabat semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.